uap air. Meskipun uap air adalah gas yang tidak terlihat, kita bisa mengetahui keberadaannya di udara, seperti di Indonesia yang ngambang, melalui beberapa tanda fisik berikut. 1. Adanya kondensasi atau pengembunan. Munculnya titik-titik air di dinding luar gelas yang berisi air es, atau terbentuknya embun di dedaunan pada pagi hari. Terbentuknya awan dan kabut. Awan dan kabut adalah kumpulan uap air di udara yang mendingin dan berubah wujud menjadi tetesan air halus. 3. Kelembapan yang terasa di kulit. Di tempat dengan uap air tinggi atau relatif tinggi kelembapannya, keringat di kulit kita akan lebih sulit menguap, sehingga tubuh terasa gerah atau lengket. 4. Curah hujan. Tingginya intensitas hujan di suatu wilayah merupakan bukti nyata bahwa atmosfer di atasnya kaya akan uap air. Hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian tempat adalah berbandingan terbalik. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Kenapa demikian? Karena udara memiliki berat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Di dataran rendah, lapisan udara di atasnya sangat tebal sehingga menekan ke bawah dengan kuat. Sebaliknya, di dataran tinggi, jumlah partikel udara sudah lebih sedikit renggang, sehingga tekanan yang dihasilkan pun lebih mengecil. Cara merasakan perbedaan tekanan udara. Kita bisa merasakan perubahan tekanan udara secara langsung melalui tubuh kita, terutama pada telinga. Ketika Anda berpergian dari dataran rendah ke dataran tinggi, misalnya saat naik gunung atau saat pesawat take off, tekanan udara di luar tubuh menurun dengan cepat, sementara tekanan di dalam telinga tengah masih tinggi. Perbedaan ini menyebabkan gendang telinga terdorong keluar yang kita rasakan sebagai sensasi telinga yang berdenging, mampet atau meletup. 1D, kita bisa merasakan perubahan tekanan udara secara langsung melalui tubuh kita, terutama pada telinga. Ketika Anda berpergian dari dataran rendah ke dataran tinggi, misalnya saat naik gunung atau saat pesawat take off, tekanan udara di luar tubuh menurun dengan cepat, sementara tekanan di dalam telinga tengah masih tinggi. Perbedaan ini menyebabkan gendang telinga terdorong keluar yang kita rasakan sebagai sensasi telinga berdenging, terasa mampet atau meletup. Lintang titik balik matahari. Matahari mengalami titik balik pada garis lintang berikut. Pertama, titik balik utara pada 23,5 lintang utara atau disebut Tropic of Cancer. Kedua, titik balik selatan atau pada 23,5 lintang selatan atau disebut Tropic of Capricorn. Titik balik matahari belahan bumi utara atau BBU. Waktu terjadinya sekitar tanggal 21 Juni. Musim di BBU musim panas karena BBU condong ke arah matahari dan banyak menerima sinar matahari. Musim di BBS musim dingin karena BBS menjauhi matahari. 2C. Titik balik matahari belahan bumi selatan. Waktu terjadi sekitar tanggal 22 Desember. Musim di BBS musim panas, winter solstice bagi utara, namun summer bagi selatan karena BBS condong ke arah selatan. Musim di BBU musim dingin. 2D. Posisi matahari pada bulan Februari. Pada bulan Februari, matahari berada dalam perjalanan gerak semu dari belahan bumi selatan menuju garis khatulistiwa 0 derajat. Secara spesifik, posisi semu matahari pada bulan Februari berada di antara 17 derajat LS hingga 8 derajat LS. Matahari bergerak naik ke utara setiap harinya sepanjang bulan tersebut mendekati ekuator yang nanti akan dicapai pada bulan Maret. Pembagian iklim lintang pada iklim matahari. Didasarkan pada posisi suatu wilayah terhadap garis lintang bumi. Pertama, iklim tropis itu pada 0 derajat sampai 23,5 lintang utara atau lintang selatan. Kedua, iklim subtropis itu pada 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Pada ketiga, iklim sedang itu pada 40 derajat sampai dengan 66,5 lintang utara atau lintang selatan. Keempat, itu pada iklim dingin atau kutub itu pada 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat lintang utara atau lintang selatan.
pembagian musim lintang sedang di bumi belahan selatan atau BBS. Di wilayah lintang sedang BBS, urutan musim beserta bulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada musim semi pada bulan September sampai bulan November. Yang kedua ada musim panas pada bulan Desember sampai bulan Februari. Yang ketiga ada musim gugur pada bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang terakhir ada musim dingin pada bulan Juni sampai bulan Agustus. 3C. Pembagian musim lintang sedang di belahan bumi utara. Musim di bumi belahan utara merupakan kebalikan dari bumi bagian selatan. Musim semi Maret sampai Mei, musim panas Juni sampai Agustus, musim gugur September sampai November, musim dingin Desember sampai Februari. 3D. Mengapa durasi siang dan malam bisa berbeda? Perbedaan durasi siang dan malam terjadi karena kemiringan poros bumi 23,5 derajat saat mengelilingi matahari. Revolusi bumi. Ketika suatu belahan bumi misalnya berbelok sedang condong atau miring ke arah matahari, wilayah tersebut akan menerima sinar matahari lebih lama. Akibatnya durasi siang hari menjadi lebih panjang daripada malam hari. Sebaliknya, belahan bumi yang terasing atau miring menjauhi matahari akan menerima penyinaran yang singkat sehingga durasi malamnya menjadi lebih panjang. Jenis-jenis gas rumah kaca. Yang pertama ada karbon dioksida CO2, yang kedua ada metana CH4, yang ketiga ada nitrogen oksida atau N2O, dan yang terakhir ada uap air H2O. 5 negara yang terdampak El Nino dan La Nina adalah Indonesia, Australia, Peru, Ekuador, dan Filipina. 5B. Tanda-tanda terjadinya El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik. Tanda El Nino, suhu muka bumi SML di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami peningkatan, lebih panas dari biasanya. Disertai melemahnya angin pasat dari timur barat. Tanda La Nina, suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami penurunan, lebih dingin dari biasanya, disertai menguatnya angin pasat secara drastis yang mendorong air hangat ke arah Pasifik Barat Indonesia. Terjadinya angin darat itu pada malam hari. Prosesnya adalah malam hari daratan lebih cepat dingin dibanding laut. Udara di atas laut yang lebih hangat bergerak naik atau tekanan rendah, lalu udara dari darat atau tekanan tinggi berembus menggantikannya menuju ke laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Proses terjadinya adalah siang hari daratan lebih cepat panas dibanding laut. Udara di atas daratan naik dan udara dingin dari atas laut menembus masuk ke dalam daratan. 6C. Angin lembah. Waktu terjadinya siang hari. Prosesnya gunung terkena matahari langsung dan lebih cepat panas dibanding lembah. Udara di lereng naik sehingga udara dingin dan lembah bergerak naik menyusuri lereng menuju puncak gunung. 6D. Angin gunung. Waktu terjadi malam hari. Proses puncak gunung lebih cepat mendingin dan melepaskan panas pada malam hari. Udara dingin yang padat dan berat di puncak gunung bergerak turun mengalir menuju ke lembah. Angin pasat adalah angin yang berembus secara tepat dari daerah subtropis atau maksimum subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa atau minimum ekuator. Menambah horizontal, menunjukkan arah pergerakan angin di permukaan bumi akibat efek Coriolis atau perputaran bumi. Di belahan bumi utara menjadi angin pasat timur laut, dan di belahan bumi selatan menjadi angin pasat tenggara. Kedua angin ini bertemu di daerah khatulistiwa yang disebut ITCZ atau Intertropical Convergence Zone. Nah, pada penamping vertikal atau Cell Hadley itu menunjukkan udara hangat di khatulistiwa naik ke atas atmosfer bergerak ke arah subtropis di lapisan atas, mendingin dan turun kembali di daerah lintang 30 derajat atau subtropis, lalu mengalir kembali di permukaan bumi menuju khatulistiwa sebagai angin pesat.